Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkadang malah kita lupa untuk merawat dan mensyukurinya. Bagi mereka yang bersyukur, Allah janjikan bertambahnya nikmat untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kondisi saat ini, penting bagi kita menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada kita semua, juga memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Allah sampaikan dalam firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, Allah juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah adalah bentuk dari terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketakwaan kepada Allah menjadi titik berat dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, sebelum Allah memerintahkan sesuatu hal yang penting, terlebih dahulu didahului oleh pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam mempertahankan keimanan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hal kita diperintah untuk menjaga silaturahim, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam hal kita diperintah harus berkata benar, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam hal kita diperintah untuk introspeksi diri, muhasabah diri, dan selalu mengingat kehidupan akhirat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oleh karena itu, ketakwaan kepada Allah menghasilkan keberuntungan baik untuk kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita di akhirat. Semoga kita mampu menjalin hubungan baik kita dengan Allah melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mudah masuk ke dalam surga jika hubungan baik kita kepada Allah terjalin dengan baik. Kita juga mudah masuk ke dalam surganya Allah
jika hubungan baik kita dengan sesama manusia terjalin secara harmonis melalui al-akhlaq al-karimah. Perintah berbuat baik dengan akhlak yang mulia disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan keburukan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Disampaikan juga dalam sebuah riwayat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi pondasi penting seorang dalam beragama. Akhlak atau perilaku yang baik akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, perilaku yang buruk akan mendatangkan keburukan, bukan hanya di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Disampaikan oleh ulama sufi Abdullah ibn Mubarak, dikutip dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim Kaya Hadratus Syekh Kiai Haji Asyam Hari Ashari, nahnu ila qalilin minal adab ahwadhu minna ila qalilin minal ilm. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Dewasa ini kita perlu memperbaiki akhlak kita, adab kita, tata kerama kita, karena tidak dipungkiri yang paling mendasar dibutuhkan bagi peradaban manusia adalah adab. Ilmu memang sangat penting, tapi pondasi berupa akhlak jelas lebih penting, karena akhlaklah yang menyelamatkan manusia dari keserakahan, kezaliman, kekejaman, keangkuhan, kebencian dan sifat-sifat tercela lainnya. Sejatinya akhlak yang baik akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sama-sama sudah melewati pergantian tahun. Saat ini kita berada di tahun yang baru. Mari bersama bersegeralah kita menyegerakan diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Kita pacu diri kita paksa diri kita, kita motivasi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan berada di dunia ini. Mari kita barengi dengan muhasabah diri. Kita mengingat kembali apa-apa yang telah kita lakukan. Apabila sebelum hari ini kebaikan, ketaatan yang banyak kita lakukan, maka mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Namun apabila kita menemukan diri kita termasuk pribadi-pribadi yang lalai, pribadi-pribadi yang masih jauh pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menyerahkan diri kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Selagi kita masih muda, kita manfaatkan waktu muda kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan sebelum kita tua. Selagi kita masih sehat, kita manfaatkan waktu sehat kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan sebelum kita sakit. Selagi kita masih sempat, kita manfaatkan waktu sempat kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita masih hidup, kita manfaatkan waktu hidup kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan sebelum kita berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla syaqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga hari-hari kita berikutnya selain dengan menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, syukur kita, ibadah kita dan pendekatan lain kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sepatutnya menjaga hubungan baik kita kepada sesama kita. Mari kita jadikan dunia ini menjadi ladang kita untuk berbuat kebaikan yang nantinya akan kita tuai di akhirat kelak. Semoga Allah berikan kepada kita saat ini, jangan sampai kemudian kesempatan yang telah Allah berikan pada kita saat ini kita sia-siakan kembali. Jangan kemudian kita kembali bergelut dengan kemaksiatan. Jangan kemudian kita kembali berbuat kezaliman. Jangan kembali kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlari memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat membuktikan bahwa amal ibadah kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di tahun ini Allah mampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang menebar kasih sayang dan kedamaian terhadap sesama. Semoga kita diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala musibah. Semoga Allah jauhkan bala musibah dari diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita serta belahan bumi manapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan dan kehilafan kita, dan Allah berikan kita kesehatan serta umur yang panjang untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.